Ketika kita lahir, kita semua sama. Kita datang ke dunia ini tanpa kebiasaan, tanpa pola pikir tertentu, dan tanpa kecenderungan untuk menunda atau menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Kita adalah lembaran kosong yang siap diisi dengan pengalaman, pelajaran, dan kebiasaan yang akan membentuk diri kita di masa depan. Saat masih kecil, kita memiliki rasa ingin tahu yang besar. Setiap hal baru yang kita temui adalah petualangan yang mengasyikkan. Kita bertanya tanpa henti, mengeksplorasi dunia dengan penuh percaya diri, dan tidak takut mencoba hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Kita belajar berjalan dengan semangat, jatuh berkali-kali tetapi selalu bangkit kembali. Tidak ada rasa malu, tidak ada keraguan, hanya keinginan kuat untuk terus mencoba. Kita tidak pernah menyerah hanya karena gagal berkali-kali, karena di dalam diri kita, kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses belajar yang alami. Namun, seiring waktu, sesuatu berubah. Tanpa kita sadari, kita mulai dikategorikan. Kita mulai menerima label yang diberikan oleh lingkungan. Anak rajin, anak malas, pekerja keras, atau pemalas. Dan perlahan-lahan, kita percaya bahwa label itu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Ada orang-orang yang dikenal rajin, mereka yang selalu bergerak, menyelesaikan tugas tanpa ditunda, dan terus mencari cara untuk berkembang. Semua yang mereka lakukan seakan-akan dapat diselesaikan dengan mudahnya. Mereka tampak seperti memiliki energi tak terbatas yang membuat banyak orang iri. Seakan-akan mereka selalu termotivasi, tidak pernah tergoda oleh distraksi, dan memiliki kendali penuh atas diri mereka sendiri. Di sisi lain, ada kita yang sering kesulitan untuk memulai sesuatu. Kita tahu ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tetapi kita menundanya dengan berbagai alasan. Kita lebih mudah tergoda oleh kenyamanan, seringkali kehilangan fokus, dan kesulitan menjaga konsistensi dalam menyelesaikan sesuatu. Kita ingin berubah, tetapi entah kenapa, langkah pertama selalu terasa berat. Mungkin beberapa di antara kita bertanya-tanya, apakah perbedaan ini sudah ditentukan sejak lahir? Apakah orang rajin memang dilahirkan dengan dorongan alami untuk selalu bekerja keras? Sementara kita harus menerima kenyataan bahwa kita lebih mudah terjebak dalam kemalasan. Ataukah ada sesuatu dalam perjalanan hidup kita yang membuat kita berubah, membentuk kebiasaan yang berbeda, hingga akhirnya menciptakan jurang pemisah antara yang rajin dan yang malas? Faktanya, kita tahu jawabannya. Kita tahu bahwa tidak ada orang yang benar-benar terlahir rajin ataupun malas. Kita tahu bahwa orang yang tampak rajin bukanlah orang-orang yang tidak pernah merasa lelah atau malas. Mereka juga menghadapi godaan untuk menunda, merasakan keengganan untuk bekerja, dan kadang-kadang ingin menyerah. Tapi apa yang membedakan kita hingga kita tidak bisa seperti mereka? Dan mengapa kita dengan mudahnya terjebak dalam kemalasan, dikendalikan oleh gangguan hingga berakhir di tepi jurang penyesalan? Kita sering berpikir bahwa masalahnya ada pada diri kita, bahwa kita memang pemalas, tidak punya disiplin, atau kurang motivasi. Kita melihat orang lain yang tampak produktif dan berpikir mereka memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Tapi benarkah demikian? Mari kita lihat lebih dalam. Dunia saat ini tidak sama seperti dulu. Kita hidup di era informasi, di mana setiap detik ada sesuatu yang berusaha merebut perhatian kita. Notifikasi ponsel, media sosial, video singkat yang tak ada habisnya, dan kemudahan akses ke hiburan membuat kita terjebak dalam pusaran gangguan. Kita tidak lagi hanya menghadapi keinginan untuk menunda, tetapi juga lingkungan yang dirancang untuk membuat kita kecanduan pada distraksi. Kita bukan hanya malas, kita teralihkan. Para ahli menyebutnya dengan ekonomi perhatian, sebuah sistem di mana perhatian kita adalah komoditas yang diperebutkan oleh perusahaan teknologi, media, dan industri hiburan. Semakin lama kita terjebak dalam siklus ini, semakin sulit bagi kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Kita mulai kehilangan kendali atas waktu kita sendiri. Lihatlah sejenak bagaimana hari-hari kita berjalan. Kita berjanji akan bekerja atau belajar, tetapi sebelum itu kita ingin mengecek ponsel sebentar, hanya 5 menit. 5 menit berubah menjadi 10, lalu 30, dan tanpa sadar, waktu berlalu begitu saja. Ketika akhirnya kita ingin mulai, rasa malas semakin besar. Kita kehilangan momentum, kehilangan motivasi, dan merasa bersalah karena membuang waktu.
Siklus ini terus berulang hari demi hari hingga tanpa sadar, kita telah kehilangan begitu banyak waktu yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih berarti. Tapi inilah pertanyaannya, apakah kita benar-benar tidak bisa keluar dari jeratan ini? Jawabannya tidak sesederhana, hanya butuh lebih banyak disiplin. Karena jika itu solusinya, kita semua sudah melakukannya sejak lama. Masalahnya lebih dalam, dan untuk mengatasinya, kita harus memahami bagaimana otak kita bekerja, bagaimana kebiasaan terbentuk, dan bagaimana kita bisa merebut kembali kendali atas hidup kita. Langkah pertama adalah menyadari bahwa masalah ini bukan hanya tentang kemauan, tetapi juga tentang lingkungan dan kebiasaan yang tanpa sadar telah kita bangun. Kita tidak bisa mengandalkan motivasi semata, karena motivasi itu datang dan pergi. Sebaliknya, kita perlu membangun sistem yang membuat kita lebih mudah fokus dan lebih sulit terganggu. Lalu, bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa berhenti menjadi korban dari gangguan yang terus-menerus menarik perhatian kita? Bagaimana kita bisa membangun kembali kebiasaan yang membuat kita lebih produktif dan benar-benar mencapai tujuan kita? Jawabannya ada di tangan kita, dan itulah yang akan kita bahas lebih lanjut. Mengatasi distraksi dan merebut kembali kendali. Mungkin kita berpikir bahwa kita hanya perlu lebih kuat, menahan godaan, lebih disiplin dalam bekerja, dan lebih keras terhadap diri sendiri. Tapi jika itu benar-benar solusi, kita semua sudah sukses sekarang. Kenyataannya, otak kita tidak dirancang untuk menghadapi gangguan yang tak ada habisnya. Kita harus cerdas dalam melawan distraksi, bukan hanya mengandalkan tekad. 1. Ciptakan lingkungan yang mendukung. Fokus. Coba kita perhatikan. Ketika ingin fokus bekerja atau belajar, seberapa sering kita tergoda untuk membuka media sosial, atau tiba-tiba merasa ingin mengecek pesan. Itu bukan kebetulan. Perangkat di sekitar kita dirancang untuk menarik perhatian kita. Solusinya, ubah lingkungan kita. Hapus godaan sejak awal. Matikan notifikasi. Jauhkan ponsel dari jangkauan saat bekerja. Jika perlu, gunakan mode Do Not Disturb atau aplikasi pemblokir distraksi. Tentukan tempat khusus untuk bekerja. Jika kita selalu bekerja di tempat yang sama, otak kita mulai mengasosiasikan tempat itu dengan fokus, bukan distraksi. Kurangi akses ke hiburan instan. Jika kita mudah tergoda untuk membuka YouTube atau TikTok, coba buat aksesnya lebih sulit. Misalnya dengan menghapus aplikasi dari layar utama atau menggunakan ekstensi pemblokir situs. Kita bukan manusia super yang bisa menolak semua godaan. Tapi jika kita membuat godaan itu lebih sulit dijangkau, kita tidak perlu bertarung dengan diri sendiri setiap saat. 2. Bangun kebiasaan kecil yang berulang. Kita sering berpikir bahwa perubahan besar terjadi dalam satu langkah besar. Padahal perubahan sejati terjadi melalui kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Gunakan aturan 2 menit. Jika suatu tugas terasa berat, mulai dengan sesuatu yang sangat kecil, cukup selama 2 menit. Misalnya, jika ingin mulai membaca buku, bacalah hanya 1 halaman. Jika ingin mulai berolahraga, lakukan 1 gerakan sederhana. Biasanya langkah kecil ini akan membuat kita lebih mudah melanjutkan. Buat ritual sebelum bekerja. Misalnya, sebelum mulai bekerja, siapkan meja, nyalakan musik yang menenangkan, atau buat secangkir kopi. Ini membantu otak mengenali bahwa saatnya fokus. Tetapkan batas waktu. Gunakan teknik seperti Pomodoro. Fokus bekerja selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Dengan cara ini, kita tidak perlu memaksakan diri bekerja dalam waktu lama tanpa henti. Kebiasaan kecil ini tampaknya sepele, tapi jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk pola pikir dan disiplin yang kuat. 3. Ubah cara kita melihat distraksi. Seringkali kita melihat distraksi sebagai musuh, tapi mungkin kita perlu bertanya, mengapa kita begitu mudah terdistraksi? Distraksi seringkali muncul sebagai pelarian dari sesuatu yang tidak nyaman. Kita menunda pekerjaan bukan hanya karena malas, tetapi karena merasa terbebani, takut gagal, atau tidak tahu harus mulai dari mana. Jika kita terus-menerus terjebak dalam siklus ini, mungkin saatnya untuk mengevaluasi. Apakah kita terlalu perfeksionis? Apakah kita terlalu keras terhadap diri sendiri?
Belajar mengenali perasaan ini adalah langkah penting untuk mengatasinya. Alih-alih melihat fokus sebagai perjuangan melawan distraksi, kita bisa melihatnya sebagai usaha untuk menemukan cara bekerja yang lebih nyaman dan sesuai dengan diri kita. Waktu yang tidak akan kembali. Pada akhirnya, kita semua memiliki waktu yang sama, 24 jam sehari. Yang membedakan adalah bagaimana kita menggunakannya. Kita bisa terus terjebak dalam distraksi, menunda-nunda, dan akhirnya menyesali waktu yang hilang. Atau kita bisa mulai merebut kembali kendali atas hidup kita sedikit demi sedikit. Bukan dengan memaksakan diri untuk selalu termotivasi, tetapi dengan membangun sistem yang membuat fokus menjadi lebih mudah dan distraksi menjadi lebih sulit. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa berubah, tapi kapan kita akan mulai.